Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, alhamdulillah hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran 10. Bersyukur, pemaaf, jujur dan percaya diri. Nah, sebelum belajar, ustazah mau tahu kabar anak-anak ustazah. Apa kabar mujahidah hebat? Alhamdulillah, selalu beriman, sehat, cerdas, bahagia. Allahu Akbar. Nah, kita baca doa dulu ya. Kita berdoa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, mujahidah hebat, siap. Sebelum kita belajar, berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak ustazah itu memahami makna sikap jujur, syukur, pemaaf dan percaya diri, juga mengetahui dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis yang terkait dengan sikap tersebut dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bersiap anak ustazah? Oke, yang pertama yaitu sikap bersyukur. Nah, bersyukur itu artinya berterima kasih atas semua nikmat yang Allah beri. Coba dipegang matanya. Masih dua kan? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kita hari ini untuk masih bisa melihat. Coba dulu dihirup udara. Alhamdulillah, kita masih Allah kasih kesempatan untuk bisa bernafas lagi. Itu merupakan nikmat yang saya sebutkan, yang sangat berpengaruh untuk hidup kita. Coba anak ustazah bayangkan kalau Allah ambil nikmat mata dari kita. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa melihat. Jadi segala sesuatu apa yang ada pada kita harus selalu kita syukuri. Bentuk syukurnya itu dengan cara yang pertama, sholat 5 waktu, belajar Al-Quran, berbakti sama orang tua dan guru, membantu teman-teman dan orang yang membutuhkan, belajar dengan giat. Nah, ternyata dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah menyampaikan, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memakhlukkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, di sini Allah menyampaikan bahwasanya kalau kita selalu bersyukur, Allah bakal tambah lagi nikmat kepada kita. Namun kalau kita tidak mensyukuri apa yang ada pada kita, maka Allah akan tarik nikmatnya dari kita. Jadi kita harus bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, ini adalah contoh dari anak-anak jalanan. Coba diperhatikan, ada anak yang dia belajar di bawah jembatan, ada anak-anak yang mencari barang-barang bekas. Betapa bersyukurnya kita hari ini yang masih bisa di rumah, di tempat yang nyaman, memakai pakaian yang rapi dan bersih, dan tidak perlu keluar untuk mencari barang-barang bekas seperti teman-teman kita yang lainnya. Alhamdulillah ya anak ustazah. Jadi kita harus bersyukuri apa yang ada pada kita pada saat ini. Yang kedua adalah pemaaf atau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita sebagai seorang muslim harus saling memaafkan kesalahan teman-teman kita, kakak kita, abang kita, maupun orang-orang di sekitar kita. Jadi setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, orang yang memaafkan adalah orang yang hebat. Contoh jika memaafkan telah diberikan gambaran oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad itu memaafkan kaum yang berperilaku buruk kepada beliau. Nah, dahulu para kaum-kaum yang belum mendapat hidayah dari Allah, mereka berbuat buruk kepada Nabi, seperti menghina Nabi ataupun melempari Nabi dengan batu. Namun Nabi itu memaafkan orang-orang yang berbuat buruk tersebut, karena Nabi memahami mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi jika ada teman kita yang berbuat salah, dia tidak sengaja ataupun tidak mengetahuinya, maka dimaafkan. Nah, Allah juga memberikan gambaran di Quran surah Al-Imran ayat 134 bahwasanya orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah lebih mencintai orang yang berbuat demikian. Jadi Allah itu cinta dengan anak-anak,
yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita harus saling memaafkan ya anak ustazah. Yang ketiga adalah jujur. Jujur itu artinya benar dalam perkataan dan tidak berbohong ketika berbicara. Nah, jujur ini juga dalam perkataan dan perbuatannya juga harus jujur. Seperti contohnya ya, tidak mencontek ketika ujian. Kita jujur ketika bermain. Kalau memang kita kalah ya dibilang kalah. Terus yang ketiga, mengikuti aturan yang ada di sekolah maupun di rumah. Jadi anak-anak ustazah, sikap jujur ini sangat dianjurkan oleh Allah yang mana tertera di Quran Surah Al-An'am ayat 152. Yang artinya, apabila kamu berbicara, maka bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Nah, di sini Allah itu menganjurkan kepada kita sebagai seorang muslim untuk berbicara dengan jujur maupun bersikap dengan jujur kepada siapapun, walaupun itu kepada kerabat kita seperti orang tua kita maupun kakak dan abang kita. Jadi harus bersikap jujur ya. Yang keempat yaitu percaya diri. Yakin pada kemampuan yang dimiliki bahwa dirinya mampu dan bisa untuk melakukannya. Karena Allah itu memberikan kelebihan pada masing-masing manusia. Jadi setiap kita anak ustazah sudah Allah berikan kelebihan masing-masing. Jadi nggak perlu takut untuk melakukan apapun. Seperti anak ustazah pengen bisa jadi juara di kelas, silahkan belajar dengan tekun. Atau anak ustazah itu pengen bisa menggambar atau mewarnai dengan bagus, jangan takut, silahkan belajar dengan tekun bagaimana mewarnai yang rapi atau menggambar yang bagus, silahkan dipelajari. Jadi setiap kita adalah memiliki kelebihan, jadi jangan takut ya. Nah, Allah juga sudah memberikan gambaran di Quran Surah Al-Fussilat ayat 30. Di sini artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya kita nggak perlu takut ataupun sedih. Kalau seandainya kita pernah gagal, silahkan mengulangnya kembali, karena tidak perlu takut dengan apapun, hanya takutnya kepada Allah. Percaya diri ya. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Gimana ngajinya? Alhamdulillah, Nusa udah setor 1 surah. Masya Allah. Kalau gitu, Nusa sudah tambah hafalan ya? Rara juga, Ma. Oh, Rara juga? Udah hafal banyak hadis. Alhamdulillah. Rara hebat. Rara gitu loh. Anta! Stop. Jangan gerak. Anta nakal! Bejekam. Apa? Dasar kucing nakal. Nusa, Anta juga kan gak sengaja. Mainan kesayangan Nusa kan rusak. Nakal. Bad kitty. Jangan diulang lagi, Anta. Kansa. Letak dok pola kau jana. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Gak bisa. Nusa tetap marah. Kansa, ayo duduk. Gitu dong. Itu kan hadiah dari Abah. Roket langka tahu. Masih marah nih. Kansa sekarang tiduran deh. Kamu ngapain sih? Nyuruh Nusa tidur? Masya Allah Nusa. Yang dibilang Rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah. Niat adikmu itu baik.
Marah itu kan asalnya dari setan dan sangat tidak disukai Allah. Kalau Kak Nusa masih marah, kakak ambil wudhu deh. Astagfirullahaladzim. Iya, Nusa maafin deh. Nusa gak mau marah lagi. Dasar kucing gembul. Dimana tidak Anto! Nusa, wudhu aja deh. Nah, itu tadi video mengenai sikap pemaaf. Jadi kita harus memaafkan ya. Nah, sekarang ada latihan di halaman 108 sampai 109. Silahkan dikerjakan. Pilihan berganda 1 sampai 10 ya, Ana Ustazah. Semangat belajarnya.